Halo, welcome to Linguanisa Channel, channelnya belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai to be. So, keep watching ya. Mungkin banyak yang dari kalian bertanya-tanya, apa itu to be? Apa kegunaan to be dalam bahasa Inggris? Apa saja to be itu? Nah, pertanyaan kalian akan saya jawab dalam video kali ini. Ya, apa sih to be itu dan fungsinya apa? Dalam bahasa Indonesia, to be artinya adalah, atau bahkan terkadang tidak ada artinya sama sekali. Contoh, nama saya adalah Nisa. Bahasa Inggrisnya yaitu my name is Nisa. Lihat di situ, ada is. Is artinya adalah. Atau contoh lain, kamu adalah teman saya. You are my friend. Nah, lihat di sini, kamu dan teman saya, sedangkan kamu berfungsi sebagai subjek, sedangkan teman saya berfungsi sebagai objek. Kita lihat yang bahasa Inggrisnya. You berfungsi sebagai subjek juga, sedangkan my friend berfungsi sebagai objek juga. Dan tengah-tengahnya ada are. Are ini adalah to be. Dari sini sedikit paham ya. Berbeda penggunaan antara is dan are. Apa bedanya? Akan kita bahas selanjutnya. Jadi, to be berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dan subjek, antara subjek dan predicate. Atau juga berfungsi sebagai kata bantu atau bahasa Inggrisnya auxiliary verb dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Oke? Macam-macam to be. To be dapat digunakan dalam bentuk present, waktu sekarang, atau past, atau waktu lampau. Bentuk present dari to be macamnya adalah is, atau am, atau are. Sedangkan bentuk pastnya dari to be adalah was atau were. Macam-macam to be dan penggunaannya. Kita awali yang dalam bentuk present ya. Ini dia. Selalu dilihat ada subjek, ada I, you, they, we, kemudian ada subjek lainnya dan juga ada to be sampingnya. Nah, ini adalah kalian lihat di sini, ini semua adalah paten. Dalam artian, kalau ada I, ini selalu bergandengan dengan am. I am. You, ini selalu bergandengan dengan are. Ya. They selalu bergandengan dengan are juga. We selalu bergandengan dengan are. Begitu juga dengan subjek atau subjek yang lebih dari satu. Ya. Kemudian subjek yang berakhiran s atau es. Contoh parents, friends, boys. Dalam bahasa Inggris, jika suatu kata atau subjek yang ini ada s-nya seperti ini biasanya lebih dari satu. Ya. Parents berarti kan lebih dari satu orang. Friends berarti lebih dari satu orang, berarti teman-teman, gitu kan? Boys berarti juga lebih dari satu orang. Subjek lebih dari satu ini maksudnya contohnya yaitu nama orang atau subjek yang lebih dari satu lainnya. Misalkan you and me, misalkan seperti itu. Ronnie and Rocky, misalkan seperti itu. Jika memang nama orang, maka selalu bergandengan dengan are. Selalu diingat jika di situ bentuk plural atau lebih dari satu, maka digunakan are. Untuk am, ini hanya untuk I, khusus I. Kemudian kita lanjut ke he, she, it, sama subjek hanya satu. Lihat di sini, ini adalah subjek singular atau subjek yang hanya satu. He, dia, laki-laki. Maksudnya dia, ini kan satu orang ya. He, dia, berarti kan satu orang. Berarti menggunakan is. She, ini selalu menggunakan is. Ya, gandengannya is.
It selalu bergandengan dengan is. Sedangkan subjek hanya satu lainnya, yaitu menggunakan is. Yaitu subjek yang tidak ada s-nya seperti ini. Mungkin parent, mungkin friend, mungkin boy, mungkin girl, dan lain sebagainya. Atau mungkin hanya nama orang satu orang aja, Romi, Rocky, dan lain sebagainya. Semuanya gandengannya s. Jika memang subjeknya hanya satu. Jika lebih dari satu, selalu diingat selalu digandeng dengan are. Sedangkan I selalu digandeng dengan am. Lanjut. Sekarang kita bahas yang bentuk pas. Nah, pas pilihannya adalah was atau were. Gitu ya, dalam bentuk pas. Bentuk pas itu bagaimana? Bentuk pas adalah bentuk kedua atau bentuk yang menerangkan masa lalu atau masa lampau. Gitu ya. Nanti akan insya Allah saya bahas di next video ya. Pastikan stay tune, subscribe link Wanisa ya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari saya. Kita lihat di subjek ini, I selalu bergandengan dengan was. You selalu bergandengan dengan were. They dengan were. We dengan were. Ini juga kalau lebih dari satu maka menggunakan were. Sedangkan he, she, it atau subjek lebih dari satu maka digunakanlah was. Gitu ya. Istilahnya adalah was adalah verb 2 atau kata kerja kedua dari is. Kalau were adalah kata kedua atau kata kerja kedua dari are. Semoga sampai sini paham ya. Jadi penggunaan to be tergantung subjek atau subjek ya kalau bahasa Indonesianya ya. Dari kalimatnya. Oke? Kita praktis sekarang. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Contoh. I am a student. Saya adalah seorang murid. Lihat di sini. Formulanya, pola kalimat to be jika berkenaan dengan noun atau kata benda adalah subjek to be plus noun. Lihat di sini, subjeknya I seperti yang saya terangkan tadi, bahwa I itu selalu bergandengan dengan am. I am a student. Ini adalah noun-nya. Saya adalah seorang murid. Kemudian misalkan subjeknya adalah you, ya kan? Kemudian ada noun di sini. Yang perlu dipahami adalah subjeknya ini loh. Nggak peduli entah ini noun atau adverb nantinya. Kalau berkenaan dengan to be, itu selalu berhubungan dengan subjeknya. Lihat di sini. You tadi selalu bergandengan dengan are. Ya. Ini masih dalam present ya. Catatan, noun atau kata benda adalah suatu kata untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Contohnya, teacher, raya, student, ruler. Intinya di situ adalah jika itu adalah nama orang, nama benda, nama hewan, nama tempat, ya di situ yang ada wujudnya maupun yang kadang abstrak. Nah, intinya itu adalah noun, ya, kata benda. Kita lihat penggunaan to be dalam kalimat bahasa Inggris lainnya yaitu berkenaan dengan adverb. Polanya yaitu subject, to be, dan adverb. Contohnya, he is in the class. Dia ada di kelas. Aris and Herman are in the home. Aris dan Herman ada di rumah. Lihat di sini. Sudah, jangan lihat di sini dulu ya. Jangan lihat yang adverb-nya dulu, nanti akan kita bahas. Lihat he-nya ini. Nah, he itu selalu bergandengan dengan is atau was tadi ya. Tapi ini yang kita bahas adalah bentuk present. He is in the class. Dia ada di dalam kelas. Adverb-nya yaitu in the class ini. Aris and Herman subject,
are. Kenapa are? Karena ini lebih dari satu, ya kan? Aris and Herman, lebih dari satu. Misalkan Aris saja, berarti is, Aris is gitu. Karena ini Aris bersama Herman lebih dari satu, maka digunakanlah are. Aris and Herman are in the home. Ini adalah adverbnya. Apa sih adverb? Adverb adalah kata keterangan, kata yang menyatakan keterangan tempat dan waktu. Contoh, in the class, in the home, dan lain sebagainya. Ya, dari sini paham ya? Kemudian selanjutnya, penggunaan to be dalam kalimat adjektif. Di sini, lihat, polanya adalah subject, to be, plus adjective. Adjektif, nanti akan kita bahas. She is beautiful. Dia perempuan cantik. Lihat, menggunakan is. Jadi, she itu bergandengan dengan is. Ryan and Romy are smart. Ini menggunakan are karena ini lebih dari satu orang subjeknya. Oke? Adjektif, kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat dari subjek. Contoh, smart, pintar, atau stupid, artinya bodoh, beautiful, artinya cantik. Atau kata yang lainnya, mungkin di situ tinggi badannya, pendek, dan sebagainya. Intinya yang mensifati subjeknya. Gitu ya, itu adalah kata adjektif. Namun, kalian tidak perlu pusing dengan noun, adjektif, adverbnya. Kalian cukup pahami tentang subjeknya tadi yang ada di tabel yang sudah saya cantumkan tadi, subjeknya. Kemudian setelah subjek ini loh, entah menggunakan is, a, atau are, atau bahkan was atau were, ya. Let's practice. Circle the correct to be based on the subject. Lingkari to be yang benar berdasarkan subjek kalimat. She bla 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 in the bedroom. Kira-kira is atau are nih? Jawabannya. Tadi she gandengannya apa she? Ya, betul sekali. She is in the bedroom. Oke? Kemudian ini he bla 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 diligent. Diligent itu rajin ya. He titik-titik diligent. Apa? He adalah satu orang. Tadi gandengannya apa? Yap, betul. He is. Kita lanjut. They bla 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 smart. Mereka titik-titik pintar. To be-nya kita lihat. They tadi, they adalah lebih dari satu ya, karena mereka. Kalau mereka berarti lebih dari satu. They apa? Yes, are. They are smart. Jika kalian lupa, kalian bisa ulang ya di video ini di menit sebelumnya. Itu kan ada tabel ya tadi ya, tabel. Itu kalian bisa lihat lagi. Kemudian inilah contoh. They lazy, but they bla 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 diligent now. Nah, kita sekarang masuk ke penggunaan was sama were-nya. Ya. Tadi kan saya bilang bahwa penggunaan was atau were itu digunakan untuk kalimat past atau kalimat yang menyatakan masa lampau. Kita lihat di dalam contoh ini. They, jawabannya adalah were. Ya, kita lihat tadi di tabel, they itu gandengannya were ya, kalau dalam bentuk past. Mereka dulu malas. Ya, mereka adalah dulunya malas, masa lampau, ya kan? But they are diligent now. Gitu ya. Kemudian Carolina bla 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 stupid, but she bla 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 smart now. Kalian lihat di sini. Jawabannya adalah Carolina was stupid. Dulunya bodoh, but she is smart now. Dia sekarang pintar. Lihat, penggunaan was were-nya digunakan untuk menyatakan masa lampau atau masa dulunya. Sedangkan yang penggunaan present, to be present, digunakan untuk masa sekarang.
Oke, that's all for English today. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Lingwanisa ya, supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu update video Lingwanisa ya, dan klik subscribe dan klik loncengnya ya. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.